Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Ngider, Ngobrol, Pemilu, dan Demokrasi. Podcast yang dikelola oleh KPU Kepulauan Seribu ini nantinya akan membahas dan mengupas informasi mengenai tentang kepemiluan ya secara general dan spesifik yang terjadi di Kepulauan Seribu mengenai tahapan-tahapan pemilu. Selanjutnya perkenalkan saya Eldisa Fia Rizky yang akan memandu pada sesi ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube KPU Kepulauan Seribu ya. Selanjutnya langsung saja saya perkenalkan narasumber pada sesi ngobrol-ngobrol kali ini telah hadir bersama kita. Pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Ahmad Gojali, SHI, selaku Komisioner KPU Kepulauan Seribu yang membawahi bidang teknis pemilu. Selamat datang Pak Go. Selamat datang Mbak Eldisa. Bagaimana Pak kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan ngobrol kali ini tentu saja berkaitan dengan teknis pemilu ya, karena Pak Gojali ini kan membawahi divisi teknis, yaitu temanya pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Langsung nih ya Pak, saya akan membahas mengenai rekapitulasi, perhitungan, dan pemungutan suara. Jadi nih, menurut Bapak, persiapan apa saja yang dilakukan untuk tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi di Kepulauan Seribu? Terima kasih Mbak Eldisa. Sebelum saya menyampaikan ya bagaimana pelaksanaan persiapan ya pemungutan dan perhitungan suara, mungkin saya ingin menyampaikan dulu bahwa divisi teknis itu adalah jantungnya pemilu. Jadi dari sekian tahapan yang ada di rangkaian pemilu, divisi teknis ini memang menjadi sesuatu yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, untuk persiapan pemungutan dan perhitungan suara, KPU Kepulauan Seribu melakukan upaya dengan koordinasi ya dengan badan ad hoc sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kepulauan Seribu untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat bawah. Selain itu, KPU Kepulauan Seribu juga berkoordinasi dengan stakeholder. Tentu persiapan-persiapan mengenai pemungutan dan perhitungan suara ini kita harus lakukan secara matang dan baik. Nah, selain itu kita juga melakukan penguatan ya. Penguatan kepada badan ad hoc tentang bagaimana proses-proses pemungutan dan perhitungan suara. Nah, penguatan itu bisa berupa bimbingan teknis ya, berupa simulasi, terus pemahaman peraturan-peraturan yang akan ya dilaksanakan pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Baik, berarti divisi teknis pemilu ini sendiri sangat krusial ya Pak di KPU Kepulauan Seribu, karena jika tidak ada divisi teknis dan koordinasi serta sosialisasi dengan badan ad hoc itu, penyelenggaraan pemilu sendiri tidak akan terselenggara dengan baik. Ya, diantaranya karena jantungnya pemilu, tentu persiapan itu menjadi sorotan ya dalam tahapan pemilu. Nah, karena pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia dengan 5 kotak suara, tentu perhatian lebih itu kita harus berikan kepada badan ad hoc. Jadi pengetahuan tentang bagaimana proses pada saat pemungutan dan perhitungan suara itu harus kita lakukan. Karena memang kita tahu bahwa pada saat pemungutan suara itu kan mulai dari pemilih. Nah, itu kan berbeda-beda. Ya, bagaimana perlakuan kepada pemilih DPT, bagaimana perlakuan pada pemilih DPTB, ya, pemilih tambahan, dan bagaimana perlakuan terhadap pemilih DPK, pemilih khusus. Gitu. Jadi karena perlakuan yang berbeda, tentu pemahaman ini harus diberikan kepada badan ad hoc ya, terutama KPPS yang sebagai ujung tombak penyelenggaraan di hari pemungutan dan perhitungan suara. Seperti itu. Lalu nih Pak,
strategi apa sih yang diterapkan dalam pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2019 kemarin? Nah, ya, strategi yang kita lakukan kemarin itu ya, karena di Kepulauan Seribu itu ya, itu ya kalau lihat pemilihnya memang tidak sebanyak wilayah lain di Betul. DKI Jakarta Iya, ya. betul. Jumlahnya 19.013. Nah, itu tersebar di 81 TPS. Nah, TPS di Kepulauan Seribu itu ada 81. Nah, dari 81 itu yang 11 itu ternyata adalah TPS tambahan. Ya. Jadi yang 70 itu ada di 11 pulau pemukiman, yang 11 itu adalah tambahan. Tambahannya itu ada 2 di Pulau Resort dan 9 di perusahaan lepas pantai. Offshore, Pak. Selanjutnya nih, saya ingin bertanya, penasaran juga sih, Pak. Dari total penduduk kan 19.013 dan Bukan penduduk, itu pemilih. pemilih ya, pemilih ini. Tentu penduduk itu Lebih banyak besar, ya, karena lebih pemilih ini banyak. kan 17 tahun ke atas ya, Pak. Iya. Dan 81 TPS nih totalnya. 11-nya itu di Pulau Resort dan lepas pantai itu. Iya. Kira-kira nih, Pak, dari dari KPU Kepulauan Seribu sendiri itu memakan waktu berapa lama untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara keseluruhannya tuh, Pak? Ya, untuk pemungutan dan perhitungan suara, pelaksanaan di Kepulauan Seribu sama seperti di wilayah lain ya. Karena memang kita tahu bahwa pemilu 2019 itu adalah pemilu serentak dengan 5 kotak. Akan tetapi khusus di DKI Jakarta kan hanya 4 kotak. Untuk tingkat DPRD tingkat 2 itu tidak ada. Nah, akan tetapi proses pelaksanaan pemungutan suara itu sama seperti yang lain ya. Pemungutan suara itu adalah sampai pukul 13.00 gitu ya. Nah, akan tetapi untuk perhitungan suaranya ya, setelah pemungutan itu kan dimulai setelah pemungutan suara itu secara normalnya itu rata-rata di malam hari selesai. Ya, hanya 1-2 TPS itu berakhir di pukul 9 pagi. Nah, sesuai dengan ketentuan kan diperbolehkan gitu ya. Jadi secara normalnya sih malam sudah selesai ya. Karena syukur alhamdulillah KPPS di Kepulauan Seribu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah pemungutan dan perhitungan suara ya, di hari selanjutnya ya kan, sehari setelah pemungutan dan perhitungan suara, nah itu kotak suara kan langsung digeser ke tingkat kecamatan ya. Jadi itulah proses rekapitulasi. Nah, untuk rekapitulasi pelaksanaannya itu memang ada perbedaan ya. Di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan lebih singkat ya dibanding dengan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara karena memang beda jumlah TPS. Ya, di selatan lebih sedikit sehingga rekapitulasi tingkat kecamatan di Kepulauan Seribu Selatan waktunya 6 hari. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu Utara itu waktunya 10 hari. Nah, upaya-upaya kita untuk mempercepat rekapitulasi diantaranya adalah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan itu waktunya lebih lama ya. Bukanya jam 9 pagi, mereka tutup rekapnya ya itu jam 2 sampai jam 3 pagi ya. Nah, untuk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk mempercepatnya dibuatkan 2 paralel. Tadinya kan 1 paralel ya. Karena untuk proses cepat maka dibuatlah 2 paralel rekapitulasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Karena rekapitulasi di tingkat kecamatan itu pesertanya juga adalah peserta pemilu. Nah, kita berkoordinasi dengan mereka untuk sama-sama mensukseskan jalannya proses rekapitulasi. Selain itu, kita juga berkoordinasi dengan stakeholder ya, dengan kecamatan karena kan kita meminjam kantor camat untuk sebagai lokasi rekapitulasi. Nah, kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian
Nah, tidak kalah penting kita juga berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan agar para peserta dan petugas pada proses rekapitulasi itu dalam kondisi baik gitu ya, tidak ada yang sakit. Nah, setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, nah rekapitulasi itu dilanjutkan di tingkat kabupaten. Nah, rekapitulasi di tingkat kabupaten kita laksanakan di Pulau Pramuka. Alhamdulillah rekapitulasi itu berjalan dengan lancar karena koordinasi dengan stakeholder, peserta pemilu ya dan juga Bawaslu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, tentu monitoring juga dilakukan oleh KPU provinsi dan Bawaslu provinsi. Alhamdulillah rekapitulasi di Kepulauan Seribu diselenggarakan dengan baik dan lancar. Cukup menarik ya Pak. Selanjutnya nih saya ingin bertanya, apakah ada kendala mengingat kondisi geografis Kepulauan Seribu sendiri yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah jauh untuk proses rekapitulasi sendiri? Nah, kendalanya sih sebenarnya pada proses salinan ya, karena butuh dukungan teknis berupa mesin fotokopi kan. Nah, keterbatasan itu juga kan ada di Kepulauan Seribu, tidak banyak tempat-tempat fotokopi gitu ya, karena memang kan salinan itu kan diberikan kalau rekapitulasi sudah diselesaikan diberikan kepada Panwaslu ya, terus peserta pemilu. Nah, itu kan salinannya banyak sehingga perlu banyak fotokopi. Nah, di Pulau Seribu itu kan sedikit sekali toko-toko yang memberikan layanan fotokopi. Nah, saat itu karena kita koordinasinya kuat dengan stakeholder, kita bisa meminjam fotokopi di instansi-instansi pemerintah. Tentu berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas pembahasannya mengenai pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Sebelum ditutup nih Pak, mungkin dari Bapak Gojali ingin menyampaikan kata penutup atau closing statement untuk episode ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin ingin saya sampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu bekerja dengan aturan ya, dan kita melaksanakan sesuai dengan tupoksi, dan tentu kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Cukup menarik ya Pak. Baik, saya simpulkan dari ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini mengenai pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, itu yang sangat ditekankan oleh Pak Gojali itu adalah koordinasi. Dibutuhkan koordinasi yang sangat baik dengan seluruh stakeholder KPU mengenai pemungutan, perhitungan, serta rekapitulasi suara. Nah, untuk teman pemilih, demikian podcast Ngider episode kali ini. Buat yang sudah terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Dan untuk teman pemilih yang mempunyai kritik, saran, serta masukan, dapat langsung mengisi kolom komentar jika ada kekurangan atau tambahan untuk podcast kali ini atau sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube KPU Kepulauan Seribu. Saya Lisa, pamit. Salam KPU melayani. Sampai ketemu di episode podcast Ngider, Ngobrol, Pemilu, dan Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.